Kita sudah di bagian akhir, Rosi, rapor demokrasi 2 tahun Presiden Jokowi. Saya kepada pollster dulu, kepada Bung Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Dalam sisa 3 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, apa PR terbesar di bidang demokrasi, politik, dan hukum? Kita lihat hasil survei memang secara umum memang relatif stabil, meskipun kalau kita bandingkan dengan survei April ke Oktober memang hukum dan politik memang cenderung menurun ya. Jadi 3 tahun ke depan ini memang menjadi waktu bagi pemerintah untuk mendiseminasikan apa-apa yang sebenarnya menjadi komitmen pemerintah atau dalam hal ini negara terhadap demokrasi dan penegakan hukum. Karena ini penting ya, ketika kita lihat di hasil survei pun sebenarnya masyarakat memberikan harapan ya. 64% responden itu menyatakan yakin pemerintah ini akan bisa bekerja lebih baik ke depan 3 tahun tersisa. Ini modal yang sangat kuat sebenarnya. Ini modal sosial kapital yang cukup baik bagi pemerintah ya. Ketika kita berupaya untuk membangun demokrasi di satu sisi, di sisi yang lain juga menegakkan hukum gitu. Karena dalam konteks demokrasi saat ini kan seperti yang kita lihat perbincangan hampir 1,5 jam ini ya, saya lihat memang kalau kita lihat jangan-jangan kalau masyarakat yang menonton perbincangan kita di survei itu hasilnya juga tidak akan jauh beda dengan survei yang sudah dihasilkan SMRC dan Litbang Kompas gitu Mbak. Maksudnya nggak bedanya gimana Bung Wahyu? Dalam konteks demokrasi sebenarnya kan yang ada itu kan voter ya, pemilih. Tapi dalam konteks demokrasi di era digital saat ini melahirkan lover dan hater gitu ya. Saya tidak ngomong siapa hater siapa lover gitu ya, dalam konteks sosial media saat ini. Inilah tantangan bagi demokrasi kita yang semestinya melihat oposisi itu kan sebenarnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika rezim atau negara ini benar jalannya, kita dukung. Ketika negara atau pemerintah ada salah, kita ingatkan. Baik, Bung Muklis, saya langsung ke Bung Muklis ya. Saya sudah dapat poinnya Bung Yohan. Di satu sisi kita berharap ada perbaikan dari pihak pemerintah maupun polisi dan sebagainya, lembaga-lembaga yang terkait dengan publik. Tapi di sisi lain kita juga menemukan ada indikasi-indikasi yang mengkhawatirkan. Misalnya tahun 2022 itu sejumlah karena pilkada diundur, sejumlah provinsi itu akan mempunyai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintah. Artinya mandatnya bukan mandat publik. Dan mereka ini akan berhubungan langsung untuk menyiapkan pilkada, pilpres dan sebagainya 2 tahun kemudian. Ini periode yang kritikal karena terkait tadi itu kita punya indikator-indikator yang terus memburuk di bidang kebebasan sipil dan sebagainya. Jadi cukup mengkhawatirkan, Rosi. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya secara baik. Ya, cukup mengkhawatirkan, Prof. Edi. Apakah sinyal itu Anda tangkap serius? Saya tidak menganggap itu serius karena masih dalam angka yang stabil. Dan yang kedua saya katakan tidak fair juga kalau ketika kita berbicara soal penegakan hukum hanya menitiberkan pada pemerintah. Mengapa demikian? Dalam konteks penegakan hukum kita akan bersinggungan dengan kekuasaan yudikatif. Ya, kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan yang merdeka. Betul, polisi adalah penjaga pintu gerbang dalam sistem peradilan pidana. Tetapi kata akhir bukan pada polisi, kata akhir ada pada hakim. Ya, jadi kalau dia memproses suatu perkara dan kalau hakim mengatakan bahwa itu tidak memenuhi unsur kan bisa dibebaskan. Ketika hakim membebaskan pelaku atau melepaskan pelaku dari segala tuntutan hukum, itu sama dengan melemparkan kotoran kepada aparat penegak hukum yang lain. Dalam hal ini adalah polisi dan jaksa. Tetapi ketika mereka meneruskan perkara dan memang diputus bersalah oleh hakim, itu adalah penilaian hakim. Ini yang saya mau katakan, keliru kalau, atau saya mau mengatakan kita tidak fair. Soal penegakan hukum tidak bisa 100% diserahkan kepada pemerintah. Karena ada kekuasaan yang bebas merdeka yang turut menentukan penegakan hukum itu. Yaitu ada di lembaga yudikatif. Yap. Bung Kurnia. Iya, saya ingin menyajikan satu fakta juga bahwa hari ini tadi berdasarkan survei SMRC dan Kompas bagaimana demokrasi kita menurun, ternyata isu pemberantasan korupsi pun seperti itu. Di awal tahun kita mendengar indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok. Poinnya dari 40 merosot menjadi 37. Peringkatnya dari 85 menjadi 102. Apa pesan dari survei tersebut atau persepsi yang dibangun oleh Transparansi Internasional? Politik hukum pemberantasan korupsi yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo itu keliru.
Kita masih mengingat janji politik bagus betul dokumen Nawacita itu. Poin 4-nya soal penegakan hukum pemberantasan korupsi di 2019 diulangi, tapi sampai hari ini tidak ada. Sehingga masyarakat tiba pada satu kesimpulan, pemberantasan korupsi dijadikan komoditas politik untuk mencari suara pada saat kontestasi politik. Karena hari ini kita bisa melihat bagaimana isu revisi Undang-Undang KPK, calon pimpinan KPK, tes wawasan kebangsaan, dan semuanya itu bermuara pada Presiden Jokowi karena ada peran sentral dari Presiden dalam konteks menyetujui Undang-Undang KPK, memilih pimpinan KPK bermasalah, dan membiarkan pemberhentian 58 pegawai KPK. Itu yang saya rasa harus dijadikan pegangan. Kalau tidak, tahun depan Indonesia akan semakin malu di mata internasional karena pemberantasan korupsi, saya pinjam kata-kata BEM UI, hanya sekedar lip service semata. Bung Ade Armando? Ya, saya sepenuhnya beda kali ya. Kalau buat saya tuh pendapat Presiden Jokowi itu jenius tuh mungkin saya nggak sejauh itulah ya. Tapi ya he's good. Dia itu sangat membanggakan, apa yang dia lakukan itu adalah menunjukkan kenegarawanan dia yang sangat tinggi gitu ya. Apakah dalam kasus KPK, apakah dalam kasus taruhlah konflik Demokrat, dalam kasus Undang-Undang ITE, dalam kasus tadi amnesti dan seterusnya ya. Ada banyak sekali hal yang harus dipuji dari Pak Jokowi ini. Sebetulnya kalau si Profesor Singapura itu kan menyebut bukan cuma soal dia mempersatukan oposisi dan ini ya, tapi dia juga bicara tentang COVID, dia bicara tentang ekonomi, dia bicara tentang bagaimana mengatasi kelompok-kelompok Islamis. Ya, tapi dia membandingkan dengan Biden yang terus-terus dirongkrong dan sekarang makin menurun. Karena seksi, jadi selalu yang diangkat itu. Tapi kalau Anda baca artikelnya, panjang tuh kan, dia puji banyak hal ya, dan saya harus mengakui itu, saya pribadi apa yang dia lakukan terhadap Papua dan terhadap rakyat kecil, COVID itu menurut saya contoh yang sangat baik tentang kemampuan dia. Jadi tapi kan persoalannya adalah Indonesia itu bukan Jokowi. Indonesia itu ada banyak faktor lainnya. Misalnya kalau kita bicara politik, kita harus bicara tentang partai politik, kita bicara tentang DPR, kita bicara tentang hukum, kita akan bicara tentang tadi lembaga pengadilan yang memberi remisi kepada orang-orang yang jelas-jelas sudah bersalah berapa tahun dipotong. Saya lupa kasusnya kan, ada beberapa ya. Maka kita harus bilang bahwa kondisi hukum kita sih sama sekali nggak baik-baik saja. Jauh lebih buruk dari kondisi demokrasi kita ya. Tapi menurut saya itu nggak bisa disalahkan pada... Ada yang harus diperbaiki, kita tahu secara faktual ada kekurangan, tapi Anda yang mengatakan tidak semuanya harus disalahkan atau dikatakan bahwa rezim ini gagal. Ya karena tadi itu, karena misalnya kita tahu ada eksekutif, legislatif, juga yudikatif. Kalau keduanya ini nggak jalan, ya kita nggak bisa berharap banyak dari eksekutif saja. Ya, Asfinawati. Ya, jadi yang pertama tentu saja ada 4 dari saya. Yang pertama soal kebebasan sipil itu harus ditingkatkan. Dan kalau tadi ada andaian ke pengadilan, bagaimana bisa dibawa ke pengadilan? Karena misalnya dalam satu aksi omnibus, 5.900 orang ditangkap, yang dibui cuma 80-an. Mereka nggak punya due process of law, dan itu hanya berhenti di tangan polisi. Dan karena itu yang kedua tentu saja PR-nya adalah aparat penegak hukum terutamanya ya, supaya menghentikan kriminalisasi yang tidak ada dasarnya, kriminalisasi kebebasan, macam-macam itu, pemerasan, dan penundaan berlarut, termasuk kepada korban-korban kekerasan seksual. Yang ketiga, soal Papua, kita luput membicarakan itu tentang operasi militer ilegal ya, karena tidak meminta keputusan dari DPR. Dan yang terakhir begini, kalau ada suara rakyat, terutama pengaduan-pengaduan, dia itu jangan di-framing sebagai bagian dari yang tidak suka dengan Pak Jokowi gitu. Didengar dong kritik dari masyarakat. Dulu kan Pak Jokowi menjadi populer karena belusukan, dan esensi belusukan itu kan mendengarkan suara rakyat langsung. Masa ketika jadi presiden dia tidak perlu datang, rakyat datang kemudian ditepis. Itu yang menjadi catatan kritis Anda pada Presiden Jokowi. Ya. Baik, terima kasih Prof. Edi, Wakil Menteri Hukum dan HAM, terima kasih Asfinawati, terima kasih Bung Ade Armando, terima kasih Bung Kurnia, terima kasih juga Bung Wahyu dan Bung Muklis. Hari ini kita memang berbicara soal evaluasi 2 tahun Presiden Jokowi. Tahun lalu sebenarnya kita hampir sama nih diskusinya. Kita berharap tahun depan tentu ada diskusi yang jauh sedikit berbeda tentang suara-suara kritis. Karenanya malam hari ini saya ingin menitipkan pesan. Banyak yang meyakini Presiden Jokowi akan meninggalkan legacy atau warisan kepemimpinannya dalam wujud pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang tidak punya beban masa lalu juga diharapkan
untuk dapat menuntaskan banyak kasus yang menjadi legasinya dalam demokrasi dan menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu. Terima kasih Anda telah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.